Bagi kalian yang habis selesai SMA dan tertarik untuk ikut Ausbildung terutama jurusan teknik, di sini gue bakal jabarin top 5 Ausbildung teknik di Jerman dengan gaji tertinggi dan paling diminati di tahun 2026. Halo teman-teman, mau kuliah kerja atau ikut program Ausbildung ke Jerman? Langkah pertama lo dimulai dari sini. Gua kolaborasi bareng Verba Jerman Edu buat buka pendaftaran kelas bahasa Jerman level A1 intensif. Di kelas ini, kita bakal pakai kurikulum terstruktur dengan buku standar internasional. Kita bakal bedah tuntas 4 skill utama, lesen dan hören, serta schreiben dan sprechen alias praktik bicara langsung. Jadi lo nggak cuma hafal teori, tapi benar-benar bisa pakai bahasanya. Catat jadwalnya ya. Kita bakal ada 30 pertemuan intensif setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kelasnya eksklusif banget, cuma buat 3-8 orang biar belajarnya makin fokus. Harganya cuma 2 juta rupiah untuk seluruh pertemuan. Nah, ini yang nggak bakal lo dapetin di tempat lain nih. Akses konsultasi tanpa batas. Lo bisa tanya apapun, kapanpun lewat WhatsApp dan gua ada di sana buat jawab langsung. Selain itu, lo bakal dapetin insider info seputar regulasi visa dan program Jerman terbaru. Jadi lo nggak cuma pinter bahasanya, tapi juga siap berangkat dengan info paling akurat. Siapa cepat, dia yang berangkat. Jangan lewatkan kesempatan ini, cek detail lengkapnya di link di deskripsi ya. Oh iya, khusus buat lo, ada trial kelas gratis di tanggal 24 dan 31 Januari. Slotnya terbatas, jadi buruan daftar. Nah, saatnya wujudkan rencana ke Jerman bareng-bareng ya. Sampai bertemu di kelas nanti. Bis bald, ciao! Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue post video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS-Shot, studium, au pair, dan sharing pendidikan di Jerman dan kehidupan di Jerman supaya ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Nah, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih untuk support kalian nih, teman-teman nih. Karena tanpa kalian, gue nggak akan sampai di titik ini dan rajin bikin video tentang Jerman nih. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oke, disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman ya di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Ausbildung tuh emang sering jadi salah satu jalur favorit bagi pelajar internasional nih, yang ingin bekerja dan membangun karir di Jerman. Alasannya sih sederhana, pendidikan berkualitas, pengalaman kerja langsung, dan peluang karir yang besar, serta gaji yang stabil setelah kalian lulus. Di tahun 2026 sendiri, minat terhadap Ausbildung tuh semakin meningkat karena banyak sektor industri di Jerman kekurangan tenaga kerja terampil nih teman-teman. Dari seluruh pilihan yang ada, terdapat beberapa Ausbildung yang dikenal punya gaji tinggi atau prospeknya cerah dan daya tarik besar bagi pelamar nih, baik lokal maupun internasional. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, ini dia 5 jurusan Ausbildung yang paling diminati dan nawarin potensi pendapatan yang baik setelah penyelesaian program. Yang pertama ada Fachinformatiker. Bidang teknologi informasi perkembangan teknologi yang lebih cepat dari sebelumnya menyebabkan hampir semua bisnis, organisasi, dan layanan publik bergantung pada sistem IT. Hal ini yang membuat Ausbildung Fachinformatiker menjadi salah satu yang paling populer dan yang paling menjanjikan. Jadi ada 2 jalur utama yang sering dipilih, Fachinformatiker System Integration dan Fachinformatiker Anwendung Entwicklung. Jadi seorang Fachinformatiker biasanya diharuskan untuk memiliki keterampilan penting seperti manajemen jaringan, pemrograman dasar atau lanjutan, konfigurasi perangkat keras, serta keamanan cyber. Selain itu, profesi ini memiliki fleksibilitas kerja yang lumayan tinggi nih teman-teman. Jadi kalau lo tertarik dengan jurusan ini, lo bisa kerja di beberapa perusahaan seperti startup, digital, rumah sakit, hingga perusahaan besar teknologi
dari berbagai sektor industri. Permintaan tenaga kerja IT di Jerman juga nggak pernah turun nih teman-teman. Bahkan perusahaan malah sering mengalami kekurangan tenaga kerja yang membuat gaji di jurusan ini lumayan tinggi. Bukan hanya gaji yang tinggi, tapi biasanya kontrak yang cenderung stabil, serta peluang karir yang jelas. Meskipun gaji selama Ausbildung tidak terlalu besar ya, namun kompensasi setelah lo lulus termasuk yang paling tinggi dibandingkan profesi lain. Selain itu, bidang IT dikenal juga sebagai industri yang memberikan kesempatan kerja yang fleksibel nih, termasuk remote working, yang pastinya sering diminati banget sama Gen Z. Nggak hanya itu, lulusan Ausbildung juga memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan ke posisi yang lebih senior seperti software developer, IT security specialist, atau bahkan project manager. Dengan pengalaman dan sertifikasi tambahan, kenaikan gaji bisa berjalan lebih cepat. Singkatnya, Fach Informatiker adalah profesi masa depan dengan prospek jangka panjang yang sangat cerah sih, bisa gue bilang. Bisa jadi secerah pas lo nembak doi dan diterima. Cailah. Yang kedua, ada Chemikant atau industri kimia dan farmasi. Jadi Jerman itu merupakan negara dengan industri kimia dan farmasi terbesar nih di Eropa. Perusahaan raksasa seperti BASF, Bayer, dan Merck menjadi salah satu motor ekonomi yang lumayan kuat di Jerman. Nggak heran, Ausbildung Chemikant selalu menjadi salah satu program dengan gaji tertinggi setelah lulus. Dan buat yang nggak tahu, seorang chemikant biasanya bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin produksi kimia, pemantauan proses reaksi, pengendalian kualitas, dan menjaga keamanan kerja dalam lingkungan laboratorium dan pabrik kimia nih, teman-teman. Jadi profesi ini tuh ngebutuhin banget ketelitian yang lumayan tinggi, kesadaran akan keselamatan, serta kemampuan memahami proses teknis yang kompleks gitu. Jelas kalian kan berhubungan sama kimia ya, dan lingkungan kerja Chemikant umumnya berada di pabrik dengan sistem shift yang justru memberikan keuntungan berupa tambahan tunjangan nih teman-teman. Faktor inilah yang membuat total pendapatan profesi ini biasanya lebih besar dibandingkan Ausbildung lain. Nah, selain gaji, yang menarik nih, industri kimia Jerman juga sangat stabil dan jarang terkena dampak krisis. Produk farmasi, kosmetik, pupuk, bahan baku industri, hingga plastik itu selalu dibutuhin. Itu sebabnya permintaan tenaga kerja di sektor ini tetap kuat setiap tahunnya. Jadi kalau lo tertarik untuk ngambil jurusan karir ini, lulusan ini dapat berkembang menjadi teknisi laboratorium senior atau melanjutkan pendidikan menjadi Meister yang dapat meningkatkan gaji secara signifikan nih teman-teman. Dan bagi lo yang suka dunia laboratorium dan proses ilmiah, profesi ini bisa menjadi pilihan yang sangat menjanjikan. Setelah itu kita masuk ke 3. Ada Elektroniker, Automatisierung Technik, teknik otomasi. Jadi di industri modern otomisasi itu merupakan peran yang sangat penting. Mesin-mesin di pabrik saat ini kebanyakan dikendalikan oleh sistem otomatis, robot industri, sensor digital, dan perangkat elektronik canggih lainnya nih teman-teman. Dan semua teknologi itu perlu tenaga ahli. Jadi bagi lo yang bisa ngerawat, ngeperbaiki, serta ngoperasiin mesin-mesin tersebut, ini bisa jadi peluang besar buat lo. Nah, Elektroniker Automatisierungstechnik ini juga salah satu Ausbildung yang paling dicari nih pada tahun 2026 nanti. Karena sepanjang tahun robotik selalu berkembang dan sistem otomatis juga selalu dicari. Kalau ini jurusan buat lo, biasanya tugas seorang elektroniker itu berkaitan dengan pengkabelan, pemrograman dasar, PLC, analisis kerusakan teknis, perawatan sistem elektronik, hingga instalasi kontrol mesin. Perusahaan-perusahaan besar di bidang otomotif, logistik, produksi makanan, dan elektronik sangat bergantung nih teman-teman pada profesi ini. Misalnya pabrik mobil, misalnya di Stuttgart, Munich, dan
Wolfsburg misalnya, perlu ratusan teknisi elektronik setiap tahunnya untuk memastikan jalur produksi biar berjalan dengan lancar. Nah, kalau ngomongin soal gaji, gaji setelah Ausbildung pun cukup tinggi ya, karena keahlian yang dibutuhkan biasanya bersifat teknis dan sulit digantikan. Banyak perusahaan juga menawarkan pelatihan lanjutan sehingga karir yang berkembang ke arah spesialis atau teknisi senior. Dengan pengalaman tambahan, otomatis profesi ini bisa buat lo ngasilin pendapatan yang sangat baik sih menurut gue. Selain itu, profesi elektroniker termasuk juga yang paling stabil. Teknologi otomasi diprediksi terus meningkat dalam 10-20 tahun mendatang, sehingga kebutuhan tenaga kerja terampil tetap kuat. Nah, kita lanjut ke nomor 4 nih, ada Sozialversicherungsfachangestellte atau administrasi asuransi sosial. Kalau lo tertarik pada kerjaan kantor dengan jam kerja teratur, profesi ini bisa jadi pilihan yang lebih ideal sih menurut gue. Karena Sozialversicherungsfachangestellte itu adalah staf administrasi yang bekerja untuk lembaga asuransi kesehatan atau sosial seperti contohnya AOK, TK, Barmer, atau DRV. Karena tugas utama profesi ini seperti pengolahan data peserta asuransi, pengolahan klaim kesehatan, konsultasi administrasi, serta ngasih informasi buat hak dan kewajiban peserta asuransi. Meskipun nggak ada hubungannya langsung dengan bidang teknis ya, profesi ini perlu ketelitian tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik. Tapi pertanyaannya, keunggulannya apa sih? Nah, keunggulan terbesar Ausbildung ini adalah pekerjaan yang stabil. Lembaga asuransi di publik di Jerman itu termasuk dalam sektor yang paling aman dari segi pekerjaan nih teman-teman. Selain itu, gaji setelah Ausbildung juga tinggi untuk sebuah profesi administrasi dan terdapat jalur karir yang jelas berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tambahan. Ngomongin soal lingkungan kerja, ini juga baik banget nih, karena lingkungan kerja yang terus terstruktur, jam kerja pasti, serta kenyamanan kantor ngebuat profesi ini diminati banyak orang yang condong milih rutinitas stabil daripada pekerjaan fisik atau teknis. Yang terakhir, dengan gaji Ausbildung teknik tertinggi adalah mekatroniker atau industri mekaniker. Mesin teknik dan otomotif, sektor teknik dan otomotif adalah salah satu kebanggaan di Jerman. Perusahaan seperti BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Bosch, dan Volkswagen selalu memerlukan ribuan teknisi terampil nih. Dua Ausbildung yang paling penting di sektor ini adalah mekatroniker dan industri mekaniker. Buat teman-teman yang nggak tahu, mekatroniker itu adalah kombinasi dari teknik elektronik, mekanik, dan pemrograman dasar. Sementara industri mekaniker lebih fokus pada permesinan, perakitan komponen, dan pemeliharaan mekanis. Keduanya sangat penting untuk memastikan mesin-mesin produksi dapat berjalan dengan optimal nih teman-teman. Keterampilan yang dipelajari dalam Ausbildung ini meliputi pembacaan blueprint, perakitan mesin, perawatan mesin industri, pengelasan dasar, hingga pengujian kualitas. Karena sifat pekerjaan yang perlu ketelitian dan pemahaman teknis yang mendalam, profesi ini benar-benar sangat dihargai nih di Jerman. Karena gaji setelah Ausbildung pun cukup tinggi. Setelah gue research, terutama di perusahaan besar yang memiliki aturan tarif atau tarif vertrag. Selain itu, banyak perusahaan menawarkan peluang pelatihan lanjutan sehingga karir teknisi bisa berkembang menjadi spesialis, meister, atau teknis senior dengan pendapatan yang jauh lebih besar. Profesi ini juga merupakan salah satu yang paling stabil karena hampir setiap sektor industri membutuhkan tenaga mekanik dan mekatronik untuk jaga produksi biar tetap jalan nih teman-teman. Karena kalau tanpa mereka, ya produksinya nggak jalan. Setiap profesi memiliki kelebihan masing-masing, mulai dari karir teknis, kantor, hingga bidang teknologi tinggi. Dengan perencanaan yang tepat, lo bisa membangun masa depan yang stabil dan sukses melalui salah satu jalur Ausbildung yang gua jabarkan sebelumnya. Nah, kalau lo kuat Ausbildung teknis, lo kuat hidup mesin aja bisa lo benerin, apalagi perasaan. Cailah. Uye. Walau kadang error juga sih. Kalau lo masih menonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oh iya, tulis juga di kolom komentar jika lo ingin request tema seputar Jerman. Join juga membership di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.